Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haltiza Juliswan dengan NPM A1G024118 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Definisi kurikulum merdeka. Manajemen peserta didik adalah proses pengolahan segala aspek yang berkaitan dengan siswa di sekolah, termasuk pendaftaran, perkembangan, evaluasi, dan kesejahteraan. Sarana mengacu pada segala bentuk alat dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, sementara prasarana mencakup fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tugas dan peran manajemen peserta didik. Menerima peserta didik melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan. Siswa dari awal masuk ke hingga lulus. Mengembangkan potensi siswa secara optimal melalui layanan pendidikan yang sesuai. Fungsi utama yaitu penerimaan siswa, baru pengolahan data dan administrasi siswa, pembinaan kedisiplinan dan perkembangan siswa, monitoring hasil belajar dan perkembangan psikologi siswa. Proses penerimaan peserta didik. Proses penerimaan peserta didik adalah langkah awal dalam manajemen siswa di mana sekolah menetapkan kriteria dan seleksi siswa baru. Tahapan yaitu pendaftaran, seleksi administrasi, ujian atau tes, seleksi jika ada, pengumuman penerimaan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kualifikasi dan siap mengikuti pendidikan di sekolah. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan meliputi pengawasan dan bimbingan yang dilakukan untuk membantu perkembangan kepribadian, akademik, dan sosial siswa. Bimbingan dan konseling atau layanan konseling untuk membantu siswa menghadapi masalah pribadi, akademik, atau sosial. Program yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa di luar jam pembelajaran yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Proses pengukuran hasil belajar dan perkembangan secara berkala, yaitu penilaian dan evaluasi. Manajemen sarana dan prasarana sekolah. Sarana yaitu alat atau fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti buku, alat peraga, laboratorium, dan perangkat teknologi, sedangkan prasarana yaitu fasilitas penunjang seperti gedung sekolah, ruang kelas, ruang guru, dan fasilitas olahraga. Pengolahan sarana dan prasarana sekolah, menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Proses penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana yang telah dibuat baik melalui pembelian donasi atau sumber lain. Pengolahan perawatan rutin untuk menjaga agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik. Menyingkirkan sarana atau prasarana yang sudah tidak layak pakai atau rusak. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas pendidikan. Pengaruh pada proses pembelajaran, yaitu sarana yang lengkap dan memadai meningkatkan aktivitas pembelajaran, sementara prasarana memberikan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa. Kenyamanan dan motivasi siswa. Fasilitas yang baik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berprestasi. Kesiapan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang baik dalam sarana belajar seperti komputer dan internet dapat memperluas akses pengetahuan siswa. Kesimpulan, manajemen peserta didik mengelola peserta didik secara efektif, penting untuk mengembangkan potensi siswa dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Manajemen sarana dan prasarana yang baik adalah faktor pendukung utama dalam mencipta lingkungan belajar yang kondusif, sehingga kualitas pendidik dapat terus meningkat. Manajemen yang baik dalam hal ini akan memberikan dampak yang signifikan pada keseluruhan kualitas pendidik di sekolah.